Halo sahabatku dimanapun kalian berada, saya Lilin Rofiqatul Ilmi dari PK 194. Tugas inspirasi lokal LPDP mengantarkan saya untuk bertemu dengan sosok yang sangat luar biasa inspiratif. Beliau adalah Ibu Das Salirawati yang sering orang kenal dengan nama Bunda Das. Perempuan dengan usia 57 tahun dengan segudang prestasi. Setiap lini beliau geluti, mulai dari dosen, komedian, motivator, penulis buku, aktif menjadi pembicara di berbagai forum nasional, serta terlibat dalam merumuskan kurikulum pendidikan nasional di negara kita tercinta ini. Beliau memiliki moto 3S, yakni santai dalam menjalani hidup, serius dalam bekerja, dan sukses bisa diraih. Semangat beliau yang begitu luar biasa mengantarkan saya untuk menemui beliau dan banyak belajar kepada beliau arti dari seorang pendidik. Nah, yang luar biasa juga Bunda itu seorang pendidik seperti itu Bunda. Padahal talenta Bunda itu di aktris ketika kita berbicara mengenai dunia aktris ataupun di dunia pendidikan sendiri pasti ketika kita bicara tentang via Bunda ya, itu kan jauh Bunda. Nah, kenapa sih Bunda tetap memilih pendidik? Rasa saya memang mendidik itu panggilan jiwa, Mbak. Kenapa saya bisa mengatakan begitu? Jadi gini, pendidik itu kan ada yang ada tiga ya ciri-ciri pendidik. Ada yang pendidik robot, kemudian pendidik materialistis, dan pendidik yang benar-benar pendidik bagi manusia gitu lah. Yang pendidik robot itu maksudnya pendidik yang tidak punya inisiatif, jadi ke kanan ke kiri hanya menjadi pengikut gitu. Terus kalau materialis itu pendidik yang hanya mau bekerja dengan baik kalau ada duitnya gitu lah. Kalau saya kan pendidik yang memang benar-benar mendidik manusia, dalam artinya adalah mahasiswa saya. Kenapa? Yang ketiga ini karena apa? Cirinya orang yang pendidik adalah gurunya manusia itu kalau ada muridnya yang nggak bisa sedih. Bukannya malah, emang kamu bodoh. Yang pertama itu pendidik jangan berorientasi pada uang, karena kalau kamu kinerjamu bagus maka uang akan mengikuti. Nah, selain jadi pendidik itu kalau bisa kembangkan diri kita supaya keberadaan kita itu benar-benar diakui oleh orang lain, misalnya membuat buku itu ya yang utama gitu, atau menulis di koran. Kalau menulis di koran itu kan sekali dua kali pasti ditolak Mbak, tapi nanti kalau ternyata editor itu kan melihat kegigihan kita, kok ini ditolak masih ngirim terus gitu. Ternyata begitu. Saya tahunya apa, Pak Jayadi Kasyati itu kan editor ahlinya utama kedaulatan rakyat, kalau cerita sama saya gitu. Terus yang kedua adalah sekarang ini era globalisasi, era milenial, era digital. Kalau mau jadi pendidik tidak boleh pendidik yang seperti dulu, artinya apa, cuma ahli ilmu saja, tapi harus ahli teknologi, ahli komunikasi, ahli sosiologi, jadi ahli bagaimana merangkul anak didik kita yang dia generasi Z dan Alpha, beda Mbak kan. Terus juga ahli entertain tadi, menghibur. Karena apa? Anak-anak zaman sekarang generasi Z dan Alpha maunya itu belajar santai, menyenangkan, tapi dia bisa belajar gitu. Nah itu maka jiwa entertain guru itu harus ada, menghibur gitu. Dalam proses pembelajaran kalau kita lihat anak didik kita sudah lelah, kita selingi dengan ice breaking atau apa, kan bisa dipelajari sebenarnya. Nah itu tuh harus ada. Kemudian yang lain-lain, jangan jadi pendidik era globalisasi, jangan lelah untuk belajar. Karena apa? Saya kalau bilang sama mahasiswa saya, kalau kamu sudah memilih menjadi pendidik adalah syaratnya mau belajar terus. Kenapa? Karena ilmu itu tidak statis tapi dinamis, berkembang. Jadi kalau kamu sehari saja tidak dapat ilmu baru hari ini apa, kowe ketinggalan zaman gitu loh. Terus kalau Mbak Lili nanya, Budas cuma ngomong doang apa namanya dilaksanakan. Saya itu kalau mau tidur mesti buka internet, ada apa sih informasi hari ini yang aku nggak ngerti gitu ya. Tapi kalau informasi tentang artis, misalnya Ferdy Sambo itu anak saya biasanya ngasih tahu, mah ada perkembangan gini. Tapi kalau ilmu saya selalu melihat sendiri, update sendiri. Kenapa? Karena saya pengen kalau mahasiswa saya ngomong saya bisa nyautin gitu. Jadi nggak kelihatan kalau saya kuper gitu. Nah itu mungkin pendidik saat ini harus seperti itu Mbak. Jadi pesan saya itu tadi, tidak berorientasi pada uang, selalu belajar. Kemudian karena seorang pendidik era globalisasi itu harus tidak hanya ahli bidang ilmu tadi, tapi ahli segala macam itu ya, karena yang kita hadapi adalah generasi yang beda dengan generasi kita gitu ya.
Terus yang terakhir tentu harus selalu sadar bahwa seorang pendidik itu adalah teladan bagi anak didiknya. Jadi kita harus juga bagaimana menanamkan karakter tapi tidak bicara. Jadi menanamkan karakter dengan nasihat itu sekarang sudah nggak manjur. Jadi apa? Dengan keteladanan, ada 3 macam, keteladanan, pembiasaan, kemudian yang terakhir adalah keteladanan, pembiasaan, kemudian apa ya? Ada 3 sebenarnya, adaptasi. Jadi mengadaptasi. Jadi kalau nasihat itu sekarang sudah nggak mental mbak anak-anak sekarang ya. Kita kasih pembiasaan. Oh harusnya kamu kalau habis gini ya nak. Terus besok lagi lupa lagi diingatkan lagi gini ya nak. Lama-lama jadi pembiasaan mbak. Jadi habit. Nah, gitu sama keteladanan. Saya kira itu apa yang perlu kita